Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk di materi tentang perencanaan dan strategi pemasaran, yang mana materi ini sungguh sangat berguna sekali ketika nanti saudara akan menjalankan sebuah bisnis, ya, karena ini berhubungan dengan perencanaan, sehingga nanti pada saat action saudara melakukan penjualan sudah sesuai dengan apa yang saudara rencanakan. Nah, semoga materi dapat memberikan tambahan materi dan semoga dapat diimplementasikan di dunia nyata nantinya. Baik, kita mulai untuk materi hari ini. Di sini adalah proses manajemen pemasaran. Nah, pemasaran atau manajemen yang strategis itu ya harus bisa menyesuaikan dengan sumber daya dan peluang. Artinya, apa yang saudara miliki itu harus sesuai dengan peluang apa yang akan dikerjakan untuk proses bisnisnya. Artinya, ketika saudara akan menggeluti bidang food and beverage, nah itu artinya saudara sudah mulai menentukan tujuan apa bisnis yang akan dijalankan. Nah, setelah tujuan saudara itu capai atau sudah diketahui, mulai digali tuh apa namanya sumber daya yang saudara miliki. Nah, ketika sudah tahu sumber daya apa yang akan dimiliki, kemudian mulai men-create rencana-rencana strategis apa yang akan saudara jalankan untuk menjual misalkan makanan tersebut. Nah, setelah makanan tersebut sudah saudara jalankan, nah maka panahnya ke kanan tuh dari perencanaan, mulai mengimplementasikan rencana dan programnya. Nah, mulai saudara melakukan penjualan. Nah, mulai action untuk turun langsung memasarkan produk yang sudah saudara create sebelumnya. Nah, setelah diimplementasikan, maka waktunya kita mengukur dan mengevaluasi apakah bisnis kita ini layak untuk dipertahankan atau masih membutuhkan input perubahan. Ya, kita mau lihat sejauh mana ya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Nah, jadi itu daur hidup dari proses manajemen pemasaran. Dan kemudian, pokok bahasan dari materi ini adalah kita akan membahas tentang perencanaan strategik itu apa yang harus kita lakukan. Untuk BCG kita lewati. Kemudian matriks Ansoff nanti coba kita kulik bersama. Kemudian produk life cycle, nah daur hidupnya produk itu seperti apa nanti kita akan bahas. Dan marketing plan, apa yang harus saudara lakukan untuk mengeksekusi sebuah tujuan. Nah, untuk di perencanaan strategik pada tingkatan organisasi, artinya perencanaan strategik apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini disebutkan ada 3 bidang utama dalam perencanaan strategik yang harus mendapatkan prioritas oleh kita. Nah, sebelum kita itu melakukan action ya, kita membuat perencanaan dahulu. Nah, prioritas yang harus kalian dahulukan ketika membuat sebuah perencanaan itu yang pertama adalah mengelola bisnis itu sebagai portofolio investasi. Artinya, ketika saudara memutuskan untuk membuka bisnis, sudah seharusnya dijadikan sebuah portofolio, bukan sekedar main-main. Nah, portofolio kalau saudara yang dimiliki itu semakin banyak, artinya bisnis yang dimiliki itu tidak hanya satu, tetapi nanti menjadi banyak. Nah, maka itu akan menjadi aset, ya, aset saudara yang nantinya itu bisa saudara franchise-kan. Nah, maka kita anggap ini sebagai sebuah investasi ya. Jadi kalau mendirikan bisnis itu diusahakan tidak main-main. Kemudian yang kedua prioritasnya adalah menilai kekuatan setiap bisnis dengan mempertimbangkan tingkat growth pasar.
Nah, jadi kita harus lihat tuh bisnis yang kita bangun itu, kita lihat kira-kira akan berumur panjang atau bisnis yang musiman saja. Nah, dan kita juga harus melihat kekuatan bisnisnya. Artinya begini, misalkan saat ini saudara mau berbisnis di bidang bakso atau di bidang Salome misalkan. Nah, kita lihat pangsa dan pertumbuhan pasar yang ada saat ini di kota ini itu sudah sangat banyak sekali. Dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar yang sudah padat, nah saudara muncul saat ini di permukaan itu akan membawa hal yang berbeda apa? Nah, itu yang menjadi titik balik atau competitive advantage yang harus saudara miliki. Kemudian itu berkaitan dengan perencanaan yang ketiga atau prioritas yang ketiga, yaitu menyesuaikan diri dengan pasar serta menentukan strategi. Ketika memutuskan bisnis di bidang makanan, maka ya harus bisa menyesuaikan dengan culture dari kota yang akan menjadi tempat jajahan saudara. Dan harus menentukan strategi yang sesuai dengan culture tempat saudara bisnis. Misalkan culture di sini itu sangat menghargai perbedaan antar umat beragama. Ya, bukan berarti kalau mendahulukan toleransi yang tinggi, saudara membuat menu ya halal dan non halal. Nah, tidak bisa itu karena culture di sini itu walaupun toleransinya tinggi, saudara tidak bisa serta merta menjual makanan yang halal dan non halal dalam satu tempat. Karena orang akan berpikir ya bahwa bisnis kita itu bisa menjadi tidak halal karena kita dalam satu tempat yang sama. Nah, itu contoh-contoh saja dari penyesuaian diri terhadap culture suatu wilayah. Nah, dalam tingkat organisasi, ya itu kita bagi lagi tingkatan organisasi. Yang pertama adalah tingkat korporat. Nah, di dalam tingkat korporat ini kita akan merancang sebuah strategi ya. Jadi dia yang merancang dari A sampai Z. Nah, kemudian akan mengevaluasi dan mengeliminasi rencana-rencana mana yang tidak bisa kita jalankan. Nah, jadi ini tingkatan dalam organisasinya ya. Korporat itu ibaratnya ya sebagai pemilik modal. Nah, kemudian tingkat divisi yaitu adalah dia yang menentukan dana atau ibaratnya dia yang di bagian keuangan. Nah, saudara kalau mau melihat tingkatan organisasi ini, korporat itu ada di tingkat yayasan. Artinya yang punya universitas ini adalah yayasan. Nah, dia ada di tingkat korporat. Nah, dia yang bertanggung jawab dari A sampai Z dan dia yang mengeliminasi. Nah, divisi ini dia di bagian keuangan, artinya keuangan yayasan dan keuangan universitas. Kemudian tingkat unit bisnis yang menentukan rencana strategis untuk mengantarkan unit bisnis. Nah, ini kalau di universitas di pusat bisnis atau inkubator bisnis atau pemasaran. Organisasi tersebut yang memasarkan dan memperkenalkan kampus kita ini ke dunia luar. Nah, dia yang mempunyai rencana strategis. Nah, kemudian tingkat produk yaitu mengembangkan rencana pemasaran untuk mencapai tujuannya. Nah, ini siapa ini? Nah, ini adalah seluruh karyawan dan dosen yang ada di kampus ini yang mengembangkan rencana dari yang telah disepakati bersama di tingkat korporat dan telah disosialisasikan oleh unit bisnis. Nah, itu eksekutornya. Dalam rencana pemasaran itu kita bagi dua untuk dalam skala operasi. Yang pertama tingkat strategis, yaitu menjelaskan pasar serta daya tawarnya perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar terbaik. Artinya begini, ketika saudara sudah mempunyai rencana pemasaran yang baik, nah itu harus sebagai sebuah terobosan baru untuk apa? Di sebuah area bisnis. Misalkan saat ini saudara mau berbisnis di bidang penjualan sepeda motor listrik. Nah, itu kan sebagai sebuah terobosan baru untuk di setiap kota. Nah, dan semua orang saya rasa juga menjual sepeda listrik atau motor listrik.
Nah, kira-kira rencana strategis apa yang akan saudara lakukan untuk sebagai sebuah terobosan berdasarkan analisis peluang pasar saat ini? Nah, yang kedua, kita masuk yang kedua adalah rencana pemasaran taktis, yaitu menjelaskan taktik pemasaran termasuk ya fitur produknya kita, penetapan harga hingga saluran penjualan serta layanan. Artinya tuh begini. Kita turun langsung ke lapangan, ketemu dengan calon customer kita. Nah, kita menjelaskan tuh semua fitur dari produk kita, termasuk dari apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh kompetitor. Nah, ini adalah rencana pemasaran taktis yang biasanya dilakukan oleh tenaga lapangan. Nah, kemudian kita belajar tentang matriks Anshoff. Matriks Anshoff ini mengembangkan bisnis pada dimensi produk dan dimensi pasar. Nah, kita lihat di sini. Pada kolom market penetrasi, ya. Nah, kita anggap sebagai sebuah produk lama, ya. Kemudian di produk lama itu kan penetrasi pasar terjadi. Nah, kita lihat market baru itu ada market development. Nah, artinya begini nih gampangannya. Saya ambil satu garis aja ya, biar saudara gampang memahami. Nah, ketika ada penetrasi pasar, misalkan saat ini mobil sudah berkembang ke arah mobil listrik. Nah, karena penetrasi pasarnya apa saat ini terjadi kelangkaan BBM. Sebenarnya tidak langka mungkin ya, tapi karena memang sudah diarahkan ke arah energi yang sehat, maka pasar membuat sebuah penawaran yaitu harus ada developmentnya di bidang apa? Mobil listrik. Pasar mobil listrik pertama kali dipopulerkan oleh Tesla. Nah, hingga saat ini makin berkembang lagi ya, tidak hanya Tesla saja yang menjadi dominasi marketnya. Nah, apa yang ditawarkan mobil listrik selain Tesla? Nah, saat ini ada berkembang dari produk Kia, ada mobil listrik yang kencang banget. Jadi untuk mencapai kecepatan 100 sampai 150 km per jam itu hanya butuh waktu 3 detik dari sejak start. Nah, itu kan kencang banget. Dan dia bisa dikendalikan jarak jauh dari remote mobilnya. Jadi kayak mobil remote control. Nah, itu teknologi sebenarnya juga ada di Tesla, tetapi kan Tesla harganya luar biasa. Nah, untuk Kia sendiri pun juga harganya untuk yang tertinggi itu sekitar 1,2 juga M. Nah, jadi ya development apa yang ditawarkan kepada masyarakat itu ya artinya harus ada perkembangan dari hasil market penetration sebelumnya. Nah, kemudian untuk mengatasi kesenjangan strategis, nah kita lihat dari pertumbuhan intensifnya. Nah, kita harus meninjau ulang tuh peluang dalam meningkatkan bisnis itu bisa kita lihat. Untuk mengatasi kesenjangan kita lihat dari yang paling saya garis bawahi yaitu strategi diversifikasi. Yaitu strategi mengembangkan produk baru pada pasar baru. Nah, ini menjadi tantangan bagi saudara nih ketika mengatasi kesenjangan dalam perencanaan strategis. Nah, apabila saudara memiliki produk baru, nah rata-rata produk baru yang paling gampang diciptakan itu adalah produk makanan. Saudara bisa berkreasi apa saja dengan kulit lumpia ya saat ini. Tidak harus menjadi lumpia saat ini. Saudara bisa berubah menjadi pisang coklat, bisa berubah menjadi martabak, juga bisa menjadi makanan baru yang belum ada namanya pun bisa. Nah, dengan diversifikasi produk ini, saudara akan menjadi apa? Menjadi sesuatu hal yang baru pada pasar yang baru, sehingga menciptakan peluang pasarnya itu lebih bagus dan lebih menjanjikan dibandingkan saudara mengembangkan produk yang sudah ada. Nah, untuk itulah di awal pertemuan kita saya arahkan saudara untuk membuat sebuah produk yang baru yang akan saudara tawarkan ke pasar.
Produk baru itu bisa berupa pengembangan dari produk yang sudah ada, atau bukan pengembangan tapi benar-benar menciptakan sesuatu hal yang baru yang saat ini tidak ada di pasar. Nah, kalau saudara menawarkan bisnis dalam proposal itu adalah produk atau makanan yang sudah ada dan saudara kemas ulang, itu bukan sebuah terobosan, itu hanya repackaging aja. Nah, kemudian untuk produk life cycle itu dari hidupnya itu ya seperti gunung ini ya ibaratnya. Ketika saudara memperkenalkan, kemudian growth dan tingkat maturity hingga ke tingkat decline. Nah, apa saja fase-fase tersebut? Nah, kita bahas satu persatu dari nanti fase di introduction dulu. Nah, untuk marketing mix berdasarkan produk life cycle ya, ini kita skip saja. Nah, kita mulai dari tahap introduction, yaitu tahap perkenalan. Nah, ini saudara sebagai seorang newcomer di bidang bisnis ya, maka masuk ke dalam tahap introduction. Nah, di sini kita akan melihat ya, pesaing yang ada di sekeliling kita, model penjualan, dan kebijakan dari pemerintah itu seperti apa. Sehingga ketika kita akan menentukan gagasan apa yang akan kita angkat dan kita bawa, ini harus konsisten dengan tujuan pada saat dibuatnya apa? Rencana produk tadi. Nah, kita skip. Nah, pada saat barang itu datang, nah, kita akan masuk ke poin 2 tuh, memasuki wilayah pasar. Nah, saat itulah tingkat keberhasilan kita ini akan diuji. Nah, karena kita ini memasuki apa? Segmen baru di pasar. Nah, karena apa? Kita ini newcomer. Nah, maka langkah dalam melakukan penetrasi pasar yang pertama kali untuk masuk wilayah baru itu ya sangat membutuhkan rencana yang matang, karena growth dan tidaknya sebuah produk itu tergantung pada saat kita introduction ke pasar. Nah, program 4P ya dari introduction itu ya, yang pertama adalah produk, yaitu kita harus mempunyai produk ya paling tidak itu simple tetapi itu mengena gitu loh. Nah, itu saudara yang harus perhatikan. Kemudian promosi. Nah, promosi itu ada promosi yang gencar dan promosi lambat. Nah, saudara bisa deskripsikan sendiri gimana kita untuk menjadi gencar dan gimana menjadi lambat. Nah, kemudian price yang ketiga ya, P yang ketiga, yaitu harga yang kita jual itu bisa menggunakan cara premium atau penetrasi. Premium artinya saudara tidak khawatir menjual dengan harga yang mahal, karena dengan harga yang mahal itu akan menunjukkan kelas saudara bahwa memang produk saudara itu layak untuk mendapatkan harga yang mahal. Nah, kemudian yang terakhir yaitu place, yaitu di mana kita akan mendistribusikan dan memperoleh barang tersebut dari pemasok. Nah, itu place itu juga akan menentukan tingkat berhasil dan tidaknya. Jangan sampai kita melakukan penjualan tetapi di daerah yang memang sepi dari lalu lintas. Nah, yang berikutnya adalah tahap pertumbuhan. Nah, tahap pertumbuhan itu adalah tingkatan selanjutnya dari setelah kita introduction. Nah, berhasil dan tidaknya kita tumbuh itu tergantung dari apa yang kita perkenalkan di awal. Apabila dalam tahap perkenalan itu tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai positioningnya, tidak sesuai untuk eksekusi pasarnya, maka growth itu nanti posisinya nggak akan naik. Nah, kita mengesampingkan pesaing kita ya, kita nggak akan naik. Kita nggak bisa melihat diri kita sendiri ya. Kita harus mengevaluasi dengan pihak ketiga untuk melihat tingkat keberhasilan kita ini sudah sampai sejauh mana. Nah,
Kemudian untuk tahap growth, nah 4P-nya itu ya, rancangan dari produk itu juga akan menentukan kualitas barang kita. Kemudian promosi yang kita lakukan, yaitu juga kita lebih dalam lagi nih, kita akan masuk ke dalam media elektronik atau kita dengan metode konvensional, yaitu turun langsung ke pasar menemui head to head dengan customernya. Kemudian price ya, di sini kita akan melihat price yang kita tawarkan, kita lebih ke arah harga perkenalan atau langsung gas dengan harga yang tinggi. Nah, kalau memang produk kita itu adalah produk monopoli atau memang produk yang tidak ada pesaingnya, ya boleh-boleh saja kita melempar dengan harga yang tinggi ya. Kemudian untuk place ya, kita akan mengeksekusi place-nya itu dengan sistem direct selling atau menggunakan sistem franchising. Atau kita mempunyai dealer atau agen untuk menjadi tangan panjang penjualan kita. Nah, itu akan menentukan ya. Kembali lagi nanti ke growth-nya. Kalau place-nya nanti ya tidak sesuai dengan apa rencana taktisnya, ya nanti growth-nya akan turun ya. Kemudian ini di posisi maturity atau posisi kedewasaan, artinya di sini kita sudah ketemu dengan segmennya dan pasarnya, kita udah dapat ibaratnya. Strategi yang kita jalankan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Artinya ini kita sudah ada di zona nyaman, artinya tinggal menikmati dari proses yang sudah kita jalankan sebelumnya. Nah, kemudian untuk 4P ini ya, kita lihat yang paling kita bold, yaitu menambah merek. Nah, saudara perhatikan itu untuk produk Indofood ya. Ketika mereka sudah berhasil dengan produk mie instan, maka mereka tidak henti dan berhenti di situ saja untuk mengembangkan makanan di luar mie instan. Nah, ya banyak kan, tidak hanya mie instan saja kan. Nah, begitu juga dengan saudara, ketika saudara sudah berhasil dengan satu merek, misalkan menjual pisang coklat. Nah, sudah di tahap maturity. Nah, saudara harus memikirkan tuh rencana penjualan produk baru apa yang nanti ketika masanya pisang coklat itu turun sudah ada produk pengganti. Nah, begitu seterusnya ya, berkesinambungan. Nah, jadi bisnis yang saudara jalankan itu pertumbuhannya ya stabil, tidak turun karena adanya keberagaman produk. Kemudian di tahap penurunan atau decline. Nah, ini memang sudah saatnya produk ini turun ya. Karena memang sudah ya kayak kita melihat daur dari BlackBerry ya. Atau mungkin ketika kita main-main ke Miniso misalkan ya. Saudara perhatikan tuh, produk-produk yang ada di sana itu rata-rata tidak bertahan lama ya, karena trennya berubah-ubah. Mungkin karakternya saat ini masuk ke superhero. Nah, besok tidak ke superhero ya, karena memang sudah waktunya turun ya. Dan ketika dilakukan evaluasi memang niche marketnya sudah tidak ada. Nah, makanya kita turunkan karena untuk masalah efisiensi harus berganti dengan produk lain yang bisa kita unggulkan. Oke, ya, selanjutnya kita masuk ke marketing plan. Nah, dalam marketing plan ini ya sebenarnya kita akan melihatnya rencana yang kita jalankan itu untuk taraf 2 tahunan atau 5 tahunan. Karena kita harus mempunyai rencana yang tidak begitu-begitu aja ya. Karena kalau kita membuat rencana hanya untuk 1 tahun ya itu kurang ya. Kita harus bisa mengukur jangka pendeknya itu minimal ya 2 tahun. Nah, kemudian untuk model marketing plan ini, ya kita harus menggunakan yang paling gampang adalah SWOT. Nah, waktu itu kita sudah belajar tentang analisis SWOT. Nah, ini sudah saatnya kita mengambil kebijakan untuk proses marketing plan ini menggunakan analisis SWOT. Nah, kemudian yang terakhir, ya ini adalah slide yang terakhir, ini adalah elemen-elemen program pemasaran ya untuk sebuah perusahaan.
dari target dan bauran pemasaran itu ujung-ujungnya paling akhir adalah program pemasaran suatu perusahaan. Artinya, apapun yang dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan strategi harus disesuaikan dengan pangsa pasarnya. Misalkan dalam bisnis universitas saat ini ya, kita akan membidik tentang teknologi. Kita akan membungkus atau memwrapping kampus ini menjadi sebuah kampus teknologi atau technopreneur. Nah, ketika kita memiliki strategi tentang teknologi, maka kita harus memwrapping semua yang ada di kampus ini dengan sentuhan teknologi. Supaya apa? Pada saat kita melakukan program pemasaran ke end user atau ke calon-calon mahasiswa, itu mereka dapat kliknya gitu loh ketika kita presentasi bahwa memang ciri khas dari kampus kita ini adalah kampus teknologi ya. Jadi itu adalah competitive advantage yang akan kita jual ke calon-calon mahasiswa itu ibaratnya ya. Nah, saudara, mungkin begitu yang dapat saya sampaikan untuk sesi kali ini. Semoga bisa memberikan wawasan baru kepada saudara untuk masalah strategi dan marketing plan. Semoga dapat diimplementasikan dan dapat berguna untuk kehidupan saudara. Terima kasih atas kesediaan saudara mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.